Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Karim Benzema sukses rebut gelar individu pemain terbaik Eropa 2021-2022 versi UEFA. Karim Benzema terpilih sebagai pemenang 2021-2022 UEFA Men's Player of the Year. Striker Prancis itu unggul jauh dalam perolehan poin berdasarkan pemungutan suara. Seperti biasa, pengumuman penghargaan pemain terbaik versi UEFA dimulai dari 30 besar yang kemudian mengerucut sampai 3 besar. Di tahap 3 besar, Benzema bersaing dengan Thibaut Courtois dan Kevin De Bruyne. Puncaknya, Kamis 25 Agustus 2022, UEFA mengumumkan pemenang penghargaan bergengsi tersebut di ajang Drawing Liga Champions 2022-2023. Benzema pun terpilih sebagai pemenang dengan skor telak. Berikut rincian kemenangan Karim Benzema sebagai UEFA Men's Player of the Year. Kemenangan Benzema kali ini tidak terlalu mengejutkan. Tahun 2022 memang digadang-gadang sebagai tahunnya Benzema, torehannya di lapangan cukup fantastis. Benzema membantu Real Madrid menjuarai Liga Champions 2021-2022. Dia mencetak total 15 gol di kompetisi tersebut. Jelas memegang peran penting di laga-laga alot. Tidak hanya itu, striker 34 tahun itu juga menjadi bagian penting tim Prancis yang menjuarai UEFA Nation League. Kembalinya Benzema membuat Prancis semakin kuat. Saya sangat senang, pertama kalinya saya meraih trofi ini. Tapi bagi saya yang terpenting tetaplah meraih trofi bersama tim, ucap Benzema. Kylian Mbappe diteriaki Hala Madrid. Reaksinya? Kylian Mbappe terus menjadi target ledekan usai batal pindah ke Real Madrid. Striker Prancis itu terus diteriaki Hala Madrid. Mbappe yang memilih bertahan di Paris Saint-Germain kembali diteriaki Hala Madrid. Momen itu terjadi saat memberi tanda tangan ke penggemar PSG. Dilansir Sport, Mbappe diteriaki Hala Madrid saat asyik memberi tanda tangan ke penggemar. Mbappe, Hala Madrid, Mbappe, teriak pria dalam video tersebut. Kylian Mbappe cuma tersenyum menimpalinya. Striker Prancis itu kemudian berlalu sambil melambaikan tangannya. Musim panas ini Mbappe memang nyaris pindah ke Real Madrid. Pemain muda terbaik di Piala Dunia 2018 itu sempat bakal habis kontraknya di Paris Saint-Germain. Sehingga Madrid yang sudah lama mengincarnya berpotensi menggaetnya. Mbappe pada akhirnya tak jadi ke Real Madrid. Penyerang berusia 23 tahun itu memutuskan menaikkan kontrak baru di PSG sampai 2025 dengan nilai kontrak fantastis. Hal itu membuat Madrid gigit jari gagal mendatangkan penyerang muda berbahaya itu. Di Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe sudah mencetak 175 gol dari 219 penampilan. Dia sudah mempersembahkan 10 trofi, diantaranya 4 titel Ligue 1 dan 3 gelar Piala Prancis. Di Liga Champions, capaian terbaiknya cuma membawa Les Parisiens menjadi runner-up. Real Madrid tolak tawaran fantastis untuk Federico Valverde. Real Madrid dikabarkan telah menolak tawaran besar untuk menggaet salah satu pemainnya, Federico Valverde. Kabarnya, salah satu klub Liga Inggris menginginkan Valverde dengan mahar 90 juta euro atau 1,3 triliun rupiah. Para pemain Real Madrid tengah menjadi sasaran klub-klub Liga Inggris. Terbaru, Manchester United berhasil mendatangkan gelandang bertahan Real Madrid, Casemiro. Akan tetapi ternyata tidak hanya Casemiro yang menjadi target. Dikabarkan ada satu klub Liga Inggris yang berminat mendatangkan Federico Valverde. Valverde bahkan ditawar dengan mahar jumbo 1,3 triliun rupiah. Akan tetapi, menurut laporan Marca Rabu 24 Agustus 2022, Los Blancos julukan Real Madrid telah menolak tawaran tersebut. Belum diketahui penyebab Real Madrid menolak tawaran jumbo itu, akan tetapi diduga karena Valverde masih merupakan bagian penting dari Real Madrid. Pemain asal Uruguay itu tentu akan diproyeksikan sebagai pengganti Luka Modric dan Toni Kroos di masa depan. Apalagi kini Los Blancos telah kehilangan Casemiro. Los Blancos bisa saja menempatkan trio baru, Valverde, Eduardo Camavinga, dan Aurelien Tchouaméni sebagai tabungan masa depan. Di sisi lain, kontrak ketiga pemain itu sangat mendukung. Valverde diketahui masih memiliki kontrak hingga 2027, sedangkan Tchouaméni dan Camavinga masih mempunyai kontrak hingga 2028. Tentu saja ketiganya akan sangat berguna bagi Real Madrid jika Modric dan Kroos semakin menua. Casemiro si tukang jagal tapi jago cetak gol.
Meski akan bertugas sebagai tukang jagal di lini tengah Manchester United, namun Casemiro sebetulnya juga cukup piawai dalam hal mencetak gol. Casemiro merupakan rekrutan keempat Manchester United pada bursa musim panas ini. Untuk mengeluarkannya dari Real Madrid, Setan Merah mesti menggelontorkan dana sebesar 60 juta pound plus bonus sebesar 10 juta pound. Selain nilai transfer yang tinggi untuk ukuran pemain berusia 30 tahun, Man United juga memberikan gaji selangit untuk pemain asal Brasil tersebut. Saat ini, Casemiro tercatat sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Old Trafford, yakni mencapai lebih dari 300.000 pound per pekan. Namun, jika merekrut Casemiro yang sudah gaek dengan nilai-nilai wah seperti itu, Man United tentu punya alasan kuat. Jika dikutip dari catatan Daily Mail, selain didatangkan untuk menjadi mesin penggerak di lini tengah pasukan Erik ten Hag, Casemiro sebetulnya juga menyimpan senjata rahasia berupa kemampuan bikin gol dari luar kotak penalti. Semasa di Real Madrid, selain bertugas sebagai tukang jagal di lini tengah, Casemiro terbukti punya catatan gol yang tak kalah oke dibanding Luka Modric dan Toni Kroos. Dalam 13 musim terakhir, Casemiro bisa melesakkan 13 gol, lebih banyak 1 gol dari Toni Kroos dan cuma kalah 1 gol dari Luka Modric. Secara keseluruhan, Casemiro mampu mengemas 31 gol dalam 336 penampilan bersama Real Madrid. Khusus di ajang La Liga, Casemiro bahkan punya koleksi 7 gol dalam 2 musim terakhir, lebih banyak 3 gol dari Toni Kroos dan sama dengan kepunyaan Modric. Hebatnya lagi, jika bertemu tim dengan pertahanan berlapis, Casemiro bakal bermain lebih ke depan dengan Kroos dan Modric harus mundur. Tak heran jika dalam 4 musim terakhir, Casemiro bahkan mengkreasikan hingga 16 assist untuk Madrid.